Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis asosiatif. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif. Nah, untuk teknik-teknik pengujian saya sudah buatkan semuanya dengan menggunakan SPSS, silahkan dicek kembali. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis asosiatif. Nah, sebelum itu kita akan jelaskan dulu, hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan adanya hubungan ya, antara variabel dalam populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Nah, jadi kita akan menggunakan dua variabel ya. Kalau sebelumnya di deskriptif dan komparatif itu kita gunakan satu variabel mandiri. Kalau di asosiatif ini kita akan libatkan dua variabel atau lebih ya. Maka dari itu dikatakan bahwa ini merupakan dugaan adanya hubungan ya. Kalau kita bicara hubungan artinya akan ada dua variabel. Itu adalah hipotesis asosiatif. Nah, di sini korelasi ini merupakan karena memang kita mencari hubungan, maka akan berkaitan dengan korelasi. Korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan. Jadi saat kita mendengar istilah korelasi itu akan berkaitan dengan hubungan ya, dan arah hubungan itu sendiri. Arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih ya, bisa dua variabel atau lebih. Nah, arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Jadi arahnya negatif atau positif. Nah, kalau kuatnya hubungan ini dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Ya, jadi kita akan tahu hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau lemah ya. Kemudian arahnya negatif atau positif. Nah, itu yang akan kita ketahui di dalam uji korelasi ini. Nah, kalau hubungan ini dinyatakan positif, kalau misalnya angka satu variabel ditingkatkan, maka variabel lain akan meningkat. Nah, itu kalau positif. Kalau misalnya angka diturunkan, angka satu variabel diturunkan, maka variabel lain akan turun. Contoh misalnya terdapat hubungan biaya promosi terhadap volume penjualan. Terdapat hubungan positif biaya promosi terhadap volume penjualan. Nah, kalau ada hubungan positif, kalau misalnya biaya promosi kita naikkan, maka volume penjualan akan naik. Nah, itu kalau hubungannya positif. Nah, kemudian hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif apabila satu variabel naikkan, maka akan menurunkan nilai variabel lain. Gitu. Ya, jadi ini kebalikan dari yang positif. Kalau misalnya satu variabel dinaikkan, maka nilai variabel lain akan turun. Kalau misalnya nilai satu variabel diturunkan, maka variabel lain pun akan meningkat. Nah, ini kebalikan dari yang positif. Ini hubungan negatif. Nah, itu lalu kuatnya hubungan dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif itu sama dengan 1 ya, kalau negatif minus 1. Sedangkan yang terkecilnya 0. Jadi angka yang terbesar dalam koefisien korelasi itu 1 atau minus 1. Angka terkecilnya adalah 0. Artinya saat hubungan itu sempurna, sangat kuat, maka akan mempunyai koefisien korelasinya 1 atau minus 1. Hubungannya sempurna, kuat. Nah, kalau misalnya tidak ada hubungan, maka koefisien korelasinya 0. Nah, itu ya. Jadi yang paling terbesar itu 1 atau minus 1, dan kalau yang terkecil itu adalah 0. 1 untuk yang positif, untuk hubungan negatif adalah minus 1. Nah, itu adalah kuatnya hubungan antar variabel. Nah, dalam proses
pengujian hipotesis untuk korelasi ini ada beberapa cara tergantung jenis data ya. Kalau data nominal kita bisa lihat kita akan menggunakan kontingensi atau koefisiensi. Kalau data kita berupa ordinal, kita akan gunakan Spearman rank, correlation atau Kendall tau. Nah, kalau misalnya data kita ini berupa interval atau rasio, maka kita akan gunakan Pearson product moment, partial correlation dan multiple correlation. Nah, ini adalah teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam menguji hipotesis asosiatif ya, tergantung jenis datanya. Kita akan menghitung dan menguji ini dengan menggunakan SPSS. Jadi untuk video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana menguji ini semua ya dengan menggunakan SPSS. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.